BTTH Kaisar Api, episode 277. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tuan, menurutmu berapa lama orang ini bisa bertahan? Di luar simen, Hua Fei memandang Xiaoyan yang telah memasuki tingkat pertama dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Hua Fei ingat dengan jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang untuk menilai apoteker tingkat 4 dari pangkat abadi, dan dia disiksa sampai mati oleh pelatihan jiwa tingkat pertama. Tutup, waktu mengalir lambat di sini, tapi tidak disarankan untuk tinggal terlalu lama. Dunia luar berjarak kurang dari sebulan dari benua timur. Di kekosongan independen kita, seharusnya kurang dari 300 hari untuk mengonversi waktu. Lagi pula, 10 hari di sini, dunia luar hanya 1 hari. Tan Das bergumam pelan. Guru, melihat gurunya mengabaikan kata-katanya, Hua Fei tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Saya ingat kamu bertahan di level pertama selama 30 hari. Dan rekor pengujian tertinggi untuk apoteker abadi benua timur kami adalah 50 hari, kata Tan Chen. Ya, 30 hari. Awalnya, aku mampu mengatasinya berkat jiwa negeri dongeng, tapi seiring berjalannya waktu, setelah orang itu menggerogoti kekuatan jiwa kami, kekuatan itu semakin kuat. Alih-alih aku yang menghadapinya, ia justru menjadi paksaan terhadapku. 30 hari saja sudah batasnya. Aku tidak tahu bagaimana monster-monster itu menghabiskan 50 hari itu. Hua Fei gemetar ketika mengingatnya sekarang. Jelas, makhluk yang langsung menyerang kekuatan jiwanya sendiri itu terlalu berlebihan. Aku takut, bahkan jika aku membunuhnya, aku tidak ingin mengalaminya lagi. Tonton saja dengan tenang, anak ini tidak akan mengecewakan kita. Dan aku punya firasat, sepertinya anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Di tingkat dongsu berikutnya, jika kau menghadapinya, kau harus berhati-hati agar tidak kehilangan muka asosiasi alkemis Lei Chen kita yang bermartabat. Tan, setelah Chen selesai berbicara, ia langsung menghilang di sini dan masuk lebih dalam. Meskipun tingkat pertama ini sederhana, semakin lama ia tinggal, semakin kuat kekuatan jiwanya. Setelah kepergian Tan Chen, Hua Fei juga terus berjaga di luar simen. Begitu Xiaoyan tak tahan lagi, ia akan segera mengirim sinyal untuk meminta bantuan gurunya. Saat ini, di dalam gerbang batu, ada pemandangan lain. Cek-cek, aku tak pernah menyangka makhluk jiwa yang terdiri dari kekuatan jiwa ternyata sekecil itu. Saat itu, seluruh ruangan terang benderang, bahkan ada api biru kehijauan yang dulunya tampak seperti matahari yang menggantung di atas langit. Wajah hantu jiwa api. Matahari ini dibentuk oleh Xiaoyan menggunakan Ghost Face dan Soul Flame. Pada saat ini, Xiaoyan memiliki pandangan menyeluruh terhadap ruang ini. Di tempat ini, terdapat sebuah danau yang cukup luas. Di atasnya terdapat terumbu karang yang tingginya tak lebih dari 10 meter. Di atas terumbu karang tersebut terdapat pohon yang menjulang tinggi. Pohon yang menjulang tinggi itu memiliki cabang dan daun berwarna kuning, dan rimpangnya yang tebal terus-menerus menyerap kekuatan danau. Saat ini, sosok Xiaoyan berdiri di atas pohon yang menjulang tinggi itu, dan bahkan telapak tangannya melakukan gerakan mencengkeram. Ini adalah binatang jiwa yang terdiri dari kekuatan jiwa. Mengapa begitu lemah? Xiaoyan sedikit terkejut. Jelas, kekuatan jiwa yang baru saja dilepaskannya ketika memasuki tempat ini telah ditelan olehnya. Kemudian, setelah menggunakan api jiwa wajah hantu, dia menemukan bahwa pria ini sedang tidur nyenyak dan langsung menangkapnya. Namun, orang ini benar-benar transparan, dan sangat cocok dengan kekosongan ini. Dia tidak bisa melihat jejak apapun. Jika bukan karena persepsi kekuatan jiwa, Xiaoyan mungkin tidak akan menemukannya. Oleh karena itu, penampakan Xiaoyan saat ini adalah ia telah menangkap binatang jiwa, tetapi binatang jiwa ini tidak berwarna dan transparan dan persis sama dengan lingkungan sekitarnya, dan bahkan bagi yang lain, Xiaoyan hanya melakukan tindakan menangkap benda kosong. Tapi bagaimana aku bisa melewati tahap pertama ini? Sesaat kemudian, Xiaoyan sedikit tertekan. Tan Chen berkata bahwa itu sudah cukup untuk mengalahkan binatang jiwa itu, tetapi setelah Xiaoyan menangkapnya, istana roh yang menyimpan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya memancarkan semburan kegembiraan yang menyenangkan, seolah-olah kekuatan jiwanya perlahan meningkat. Bodoh. Dan Soul Eater di atas ring akhirnya tak tahan lagi, dia melompat keluar dan memarahi Xiaoyan. Tuan. Xiaoyan juga bingung dan buru-buru bertanya. Binatang jiwa jenis ini hanya bisa disebut binatang jiwa dalam arti sebenarnya. Karena mereka tersusun dari kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa ini adalah energi murni yang ditempa oleh sang alkemis jiwa.
Tapi benda ini adalah harta karun yang berharga, karena merupakan bahan terbaik untuk menempa jiwa, kata Dewa Pemakan Jiwa dengan suara berapi-api. Melatih jiwa, Xiaoyan bertanya dengan curiga. Pengembangan kekuatan jiwa, sejak Anda mulai berkultivasi di negeri dongeng, terutama bertujuan untuk memperluas ranah jiwa. Setelah mencapai negeri dongeng, Anda perlu memadatkan kekuatan jiwa untuk membentuk sumber jiwa yang paling murni, lalu menyuntikkannya ke dalam istana spiritual. Aku yakin kau juga telah menemukan bahwa area istana spiritual itu cukup kecil, tetapi seluruh kekuatan jiwamu yang luar biasa hanya dapat memenuhi lantai pertama. Itulah sebabnya tidak ada penempaan, jelas sang pemakan jiwa. Tuan, mari kita mulai, kata Xiaoyan sambil tersenyum setelah mendengar ini. Menempa jiwa tidak semudah menelan api suci, karena langsung menyerang jiwa manusia. Jika ada kerugian, saya khawatir. Meskipun penguasa pemakan jiwa mengagumi kesadaran Xiaoyan, ia tetap berkata, "Jangan khawatir, aku bisa bertahan," kata Xiaoyan perlahan. Jelas, setelah memperkuat kekuatan jiwanya, ia bisa terus meningkatkan kemampuan alkemisnya. Hanya dengan cara inilah ia bisa mencapai tahap pemurnian dan menelan ramuan api abadi. Gesper cincin tunggal. Oke, melihat Xiaoyan begitu bersemangat, Master Soul Eater tidak ragu-ragu, dan langsung memanggil api hantu yang seperti matahari di langit, lalu tiba-tiba bersiul ke arah binatang jiwa transparan itu. Weng berdengung. Binatang roh yang masih tertidur lelap itu langsung terbangun oleh kekuatan api suci yang dahsyat dari api roh wajah hantu, lalu seketika terlepas dari belenggu Xiaoyan. Dalam jarak 1 meter dari Xiaoyan, ia berubah menjadi pusaran air. Dengan pusaran air sebagai pusatnya, hantaman jiwa tak terlihat tiba-tiba menyebar. Ah! Kekuatan jiwa makhluk jiwa ini mungkin telah mencapai negeri dongeng atau bahkan lebih kuat. Dirangsang oleh api jiwa berwajah hantu, terlepas dari 3721, riak jiwa yang meletus tiba-tiba membuat Xiaoyan kesulitan. Perasaan yang menyiksa, Xiaoyan menutupi dahinya, pupil matanya merah, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Tunggu, api jiwa berwajah hantu telah sepenuhnya merangsang seluruh kekuatan jiwa binatang jiwa. Selama kau bisa bertahan, kekuatan jiwamu akan meningkat pesat. Sang pemakan jiwa menatap Xiaoyan yang tampak seperti ini dan tak tahan. Hiduplah dengan lantang dan penuh kekhawatiran. Tenang, aku, bisa. Suara-suara terputus-putus keluar dari mulut Xiaoyan, lalu dahan-dahan yang menjulang tinggi, bahkan danau, dipenuhi ratapan dan lolongan Xiaoyan, tetapi dengan bantuan Xiaoyan. Dengan teriakan seperti ini, kekuatan jiwa Xiaoyan menjadi semakin kuat, dan bahkan istana Ling pun meledak menuju lantai 2, yang merupakan tanda peningkatan kekuatan jiwa. Waktu berlalu begitu cepat, dan waktu yang lama telah berlalu dalam sekejap mata. Mustahil, sudah 30 hari, Xiaoyan belum bergerak. Hua Fei, yang telah menjaga Simen selama 30 hari, menatap Simen dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Bagi mereka, adalah hal yang wajar jika retret memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Orang ini benar-benar monster. Setelah 40 hari, Hua Fei menatap Simen yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar, dan kehilangan suaranya. 50 hari, rekor asosiasi alkemis kita sebenarnya dipecahkan olehnya. 60 hari, apakah orang ini monster? 100 hari, orang ini tidak akan mati di dalamnya. Kali ini, Hua Fei tidak bisa duduk diam di siang hari, jadi dia bangun dan kehilangan suaranya. Karena dia tahu bahwa meskipun binatang jiwa di tingkat pertama agak rumit, tidak sulit untuk mengalahkannya, dan beberapa orang samar-samar akan menemukan bahwa binatang jiwa memiliki beberapa efek penempaan pada kekuatan jiwa apoteker mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya, dan orang yang bertahan selama 50 hari adalah wakil presiden saat ini dan tuannya Tan Chen. Namun, Hua Fei jelas tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki api jiwa berwajah hantu, dan api jiwa berwajah hantu itu menahan banyak kekuatan jiwa. Karena begitu marahnya pemakan jiwa, binatang buas itu tiba-tiba berubah menjadi mesin, dan ia terus mendesak dirinya sendiri. Kekuatan jiwa menempa jiwa Xiaoyan, jadi hanya butuh 100 hari. Menguasai, Xiaoyan itu sudah berada di sana selama 100 hari, dan dia belum keluar juga. Hua Fei langsung meninggalkan Simen dan berlari menemui tuannya. Sepertinya orang ini seharusnya bisa melihat melalui kebutaan binatang jiwa, dan aku khawatir dia punya cara. Ayo pergi, seharusnya sebentar lagi keluar. Tan Chen tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dia bisa membandingkan pemaksaan jiwa pada plakat di pintu masuk utama asosiasi alkemis. Jika dia bahkan tidak bisa melewati level pertama, maka sungguh memalukan. Hampir sampai. Dan Xiaoyan, yang berada di ruang dalam gerbang batu,
saat ini raut wajahnya melembut, tetapi napasnya lebih kuat daripada sebelum masuk. Karena saat ini, di alam jiwa Xiaoyan, lantai kedua istana roh sudah penuh dengan kilauan. Meskipun kilaunya tidak terlalu menyilaukan, benda aslinya telah terisi. Ini melambangkan bahwa Xiaoyan telah menembus kekuatan jiwa setelah 100 hari ini. Sebelum Xiaoyan, kekuatan jiwa sudah ada di negeri dongeng, dan setelah melangkah ke jiwa negeri dongeng, itu adalah tahap awal alam, Void. Jiwa negeri peri memiliki 3 tingkat utama dan 9 tingkat minor, yang persisnya sesuai dengan istana spiritual 9 tingkat di alam jiwa. Lantai pertama istana roh berhubungan dengan tahap awal alam, kehampaan besar, sedangkan lantai kedua tidak diragukan lagi berhubungan dengan tahap tengah alam, kehampaan besar. Jangan dilihat dari tahap awal sampai tahap tengahnya, tapi jarak antara keduanya tidak sedikit. Sederhananya, pusat kekuatan jiwa di tahap tengah, Taixu, cukup sebanding dengan 3 pusat kekuatan di tahap awal, Taixu, sehingga seseorang dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka dalam sekejap. Ayo pergi. Xiaoyan menyaksikan makhluk jiwa transparan itu sekarat, dan juga melepaskan kekuatan jiwa untuk memberinya makan, lalu sosok itu melompat dan pergi dari sana dalam sekejap. Sahabat kecil Xiaoyan, selamat atas pembersihan catatan asosiasi alkemis kita. Tepat saat Xiaoyan keluar dari ruang simen, suara lega Tan Chen terdengar perlahan. 100 hari, meskipun aku tak mau mengakuinya, kau memang orang pertama yang kuyakinkan. Hua Fei pun kehilangan hasratnya untuk bersaing saat ini. Hei, kekuatan jiwamu, sepertinya tidak sama seperti saat pertama kali kau masuk. Sebelum Xiaoyan sempat menyela, Tan Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Cek, benar-benar berhasil. Kekuatan jiwa di tahap tengah, Taixu. Saat berikutnya, Tan Chen melihat sekilas kekuatan jiwa Xiaoyan, dan berkata, Apa? Di tahap tengah Taixu, Hua Fei tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah ketika mendengar kata-kata itu. Setelah jiwa negeri dongeng, inilah pengecoran istana spiritual 9 lantai. Dan ketika pengecoran jiwa 9 lapis selesai, itulah jiwa sesungguhnya yang menginjakkan kaki di negeri dongeng. Adapun penerangan dari lapisan pertama istana spiritual, itu adalah tahap awal dari alam, Taixu, tetapi keadaan Hua Fei saat ini adalah bahwa ia baru saja melemparkan lapisan ke-9 istana spiritual, dan belum menyalakan istana spiritual, jadi secara tegas, Hua Fei hanya jiwa negeri dongeng. Dan Xiaoyan berbeda. Kekuatan jiwa Xiaoyan hampir 2 tingkat lebih tinggi daripada dirinya sendiri, yang membuat Hua Fei sedikit terkejut. Perlu diketahui bahwa di seluruh asosiasi alkemis, sangat sedikit dari mereka yang telah menginjakkan kaki di jiwa alam, Taixu. Sangat sedikit, dan mereka semua sangat tua. Pemuda itu hanyalah dirinya sendiri. Adapun orang kuat lainnya, bahkan gurunya sendiri, Wakil Presiden Tan Chen, baru saja melangkah ke jiwa alam, Hua Yuan. Xiaoyan ini sebenarnya sangat muda, jika diberi waktu, ia pasti akan mampu melampaui gurunya. Hei, itu hanya kebetulan. Xiaoyan menggaruk kepalanya tak berdaya dan berkata, jelas jika makhluk jiwa di dalamnya telah menyerap terlalu banyak kekuatan jiwa para ahli yang berpartisipasi dalam penilaian, ditambah api jiwa berwajah hantu miliknya sendiri, aku khawatir dia tidak akan bisa. Ada kemungkinan seperti itu. Oh, lupakan saja. Karena kamu datang kepada kami untuk penilaian, kamu juga akan menjadi bagian dari kami di masa depan. Apa pendapatmu? Tan Chen juga seorang rubah tua. Melihat Xiao Yang Wang begitu baik dalam ujian pertama, dia berkata langsung. Wajar saja, Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mengangguk ringan. Jelas, pendukung besar asosiasi alkemis tidak bisa diandalkan oleh siapapun. Karena Tan Chen berniat berteman dengannya, lebih baik kita berteman baik. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke penilaian tingkat kedua terlebih dahulu. Memurnikan pil obat, kata Tan Chen pelan, tetapi suaranya dipenuhi jejak pil obat. Karena kekuatan jiwa yang besar hanya prasyarat untuk menjadi apoteker tingkat tinggi, karena Tan Chen berada pada posisi tinggi, ia telah melihat banyak contoh orang yang memiliki kekuatan jiwa besar tetapi tidak mampu memurnikan pil obat dengan sempurna. Xiaoyan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa guru begitu bahagia setelah sekian lama. Saat memilih resep untuk sementara waktu, jangan pilih yang sulit. Kau sudah memecahkan rekor tingkat pertama. Bahkan jika kau memilih resep paling sederhana untuk tingkat kedua, tak masalah. Selama kau bisa lulus penilaian dengan lancar, kaulah alkemis terbaik di asosiasi alkemis kami. Hua Fei menyembunyikan penggunaan kekuatan jiwanya untuk menyampaikan berita itu kepada Xiaoyan. Ayo ke lantai 2. Setelah Tan Chen selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu lagi. Dia melambaikan lengan bajunya, dan mereka bertiga langsung berganti posisi tanpa perlu berjalan. Cek, ini benar-benar tangan yang kuat.
Sepadan dengan kekuatan jiwa tingkat Huayuan, seru Xiao Yan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka bertiga tiba di apotek pemurnian. Jelas, ini adalah lokasi penilaian untuk tingkat kedua. Dalam sekejap mata, semua orang tiba di suatu tempat yang agak asing. Di sini ada ladang yang sangat luas, bahkan ada kuali besar berisi kuali obat-obatan yang berdiri berdampingan, yang jelas merupakan tempat yang khusus didirikan untuk penilaian. Ini adalah tempat penilaian untuk tingkat kedua. Akan ada 3 jilid resep yang bisa Anda pilih, masing-masing resep untuk 4 tingkatan tingkat keabadian, Tiandixuan, dan 3 tingkatan. Anda hanya perlu memilih resep yang paling Anda yakini dan menyempurnakannya, yang berarti penilaiannya berhasil. Jadilah apoteker tingkat keabadian sejati. Tapi aku harus memberitahumu sebelumnya bahwa kekuatan jiwa dan semangat juang yang dikonsumsi oleh apoteker abadi tingkat 4 untuk memurnikan pil obat jauh dari sebanding dengan milik kaisar, bahkan perampokan pil abadi dibandingkan dengan guntur pil yang dihasilkan oleh pil kaisar. Perampokan itu telah berkali-kali lipat tirani. Kamu harus bersiap, kata Tan Chen serius. Junior tahu, Xiao Yan mengangguk berat. Jelas, soal penyulingan obat. Sejak meninggalkan benua Doqi dan di bawah bimbingan Yao Lao, Xiao Yan telah meraba-raba sendiri. Hal-hal ini jelas baru. Bagi Xiao Yan, ini cukup menarik. Tekanan. Da. Serangkaian suara batu berderak tiba-tiba terdengar dari dasar apotek pemurnian. Di hadapan Xiao Yan, 3 pilar batu perlahan menjulang dari tanah. Di atas pilar-pilar batu itu, terdapat gulungan-gulungan perak sederhana yang tersusun rapi. Gulungan-gulungan itu diam-diam terhampar di atas pilar batu, dilindungi oleh perisai cahaya yang dahsyat. Bahkan Xiao Yan pun tak mampu memecahkannya dalam waktu singkat. Apa maksud dari seorang ahli bumi? Xiao Yan tidak asing dengan gerakan ketiga pilar batu ini. Jelas, ini bukan gerakan otomatis, melainkan teknik bertarung yang dikendalikan oleh keterampilan bertarung beberapa ahli bumi. Ada 3 jilid resep di sini, Anda bisa memilih 1 jilid dan mulai, kata Tan Chen. Xiao Yan mengangguk ringan, lalu matanya bergerak sedikit ke arah 3 pilar batu. Pertama-tama, apa yang dilihat Xiao Yan adalah resep terlemah dari ketiga resep tersebut. Pil obat tingkat Suan tingkat 4 tingkat abadi, Fuxindan. Pil ini mempunyai efek ajaib yang mampu menenangkan dan mendetoksifikasi, dan memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menahan beberapa penyakit gelap yang bersifat racun. Benda ini terlalu lemah. Sesaat kemudian, Xiao Yan menoleh pelan, tanpa melihat resep terakhir. Lagi pula, Xiao Yan telah menembus kekuatan jiwa di tingkat pertama, dan kemampuan pemurniannya saat ini bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tirani, bagaimanapun juga, setidaknya itu adalah obat tingkat 4 dari tingkat keabadian. Peringkat abadi tingkat 4 tingkat bumi. Xiao Yan mendapat ide, langsung menoleh, dan berjalan menuju pilar batu kedua. Amplifikasi dan dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pil ini disebut pil penguat. Setelah diminum, pil ini dapat meningkatkan kekuatan pengguna hingga setengahnya selama 1 jam. Kata-kata singkat itu menyentuh pikiran Xiao Yan. Jelas, pil ini cukup menarik bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan saat ini sangat mengerikan. Hanya saja, kekuatan ki bertarungnya sendiri terlalu lemah. Jika ia memiliki pil ini, niscaya ia akan meningkatkan kekuatan bertarungnya, bahkan pangkat dan pangkatnya. Efeknya jauh lebih efektif daripada Fuxindan. Lupakan saja, mari kita lihat pilar batu pertama dulu. Meskipun Xiao Yan cukup tertarik dengan resep di pilar batu kedua, dia tidak terburu-buru. Ini, tingkatan abadi tingkat 4 tingkatan surga, resep pil roh peri. Dan ketika mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan menyelidiki pilar batu pertama, sebuah kejutan perlahan mengalir ke dalam hatinya. Apa itu pil peri? Itulah satu-satunya pil dewa yang memulihkan Doqi. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa pil ini adalah pil terkuat untuk memulihkan Doqi di bawah Dosian bintang 4 dan tak tertandingi. Dan nilai pil obat yang mengerikan itu juga membuatnya mahal, dan untuk obat ini, ia bahkan lebih berharga. Xiao Yan sedikit terkejut bahwa dia akan menemui benda ini saat dia mengevaluasi alkemis tingkat abadi. Tuan, melihat ini, Hua Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas, ketika ia memeriksa apoteker tingkat abadi, formula obat untuk tingkat mendalam tingkat bumi persis sama dengan ketika ia memeriksanya, kecuali untuk resep tingkat surga ini, tetapi ada perubahan. Menurut informasi yang diketahui Hua Fei sebelumnya, resep tingkat surga bukanlah resep pil roh abadi, tetapi sesuatu yang lain. Diam. Melihat muridnya begitu bersemangat, Tan Chen menatap tindakan Xiao Yan seolah tidak ada yang lain. Tuan, ini benar-benar penyalahgunaan kekuasaan. Hua Fei sedikit tidak puas. Jelas,
Nilai ramuan abadi ini tidak dapat diukur dengan uang, tetapi Xiaoyan baru mengetahuinya setelah penilaian, yang membuat Hua Fei cukup tertekan. Aku akan memilihnya. Detik berikutnya, kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa meledak, dan dia berjalan menuju pilar batu pertama, langsung menembus perlindungan dan memegang resep pil peri di tangannya. Meskipun resep ini hanya diukir, nilainya juga sulit ditemukan. Anak baik, pemberani, tapi benda ini tidak mudah untuk disempurnakan. Tan Chen menyeringai, seolah-olah semua tindakan Xiaoyan ada dalam perhitungannya sendiri. Pil obat senior, aku yakin, kata Xiaoyan sambil menyeringai. Meskipun pil obat ini disebut pil obat tingkat abadi tingkat 4, Xiaoyan sangat percaya diri. Sekarang kamu sudah siap, ayo kita mulai, kata Tan Chen sambil tersenyum perlahan. Oke, Xiaoyan mengangguk ringan dan langsung duduk bersila. Setelah beberapa latihan, ia menyesuaikan napas tubuhnya ke puncak, lalu dengan cermat memeriksa resep pil roh abadi. Pil Xianling dapat diminum selama pertempuran. Setelah meminumnya, hampir 80% semangat juang akan pulih hampir seketika. Namun ingat, Anda hanya dapat meminumnya sebulan sekali, jika tidak, penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan resistensi dan tidak akan berguna di masa mendatang. Bahan untuk pemurnian, cabang sumber roh layu, Kalsedon hati es, batu roh menelan. Tepat saat Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasukkan resep, serangkaian suara keluar perlahan. Menelan batu roh, pantas saja pil roh abadi bisa langsung memulihkan begitu banyak dendam. Ternyata karena benda ini, Xiaoyan merasa lega. Batu roh penelan, jenis batu khusus yang dapat menyimpan doki, terlepas dari ukuran telapak tangan Anda, tetapi dapat menyimpan kekuatan besar pembangkit tenaga dosian. Tidak, ada 3 bahan di dalamnya. Jadi Anda punya 3 kesempatan, dan waktunya 200 hari. Jika kau gagal 3 kali, atau jika butuh lebih dari 200 hari, itu akan membuktikan bahwa kau telah gagal. Tan Chen menunjuk resep yang dipegang Xiaoyan, dan tiba-tiba sebuah cincin penerimaan sederhana perlahan terlepas dari resep itu. Cincin itu pun jatuh. Terima kasih, senior. Xiaoyan menerima cincin penerimaan dan berkata dengan hormat, lalu sosok di depannya perlahan-lahan datang ke kuali obat pemurnian besar di depannya, dan sentuhan berat perlahan muncul di hatinya. Berjuang, alkemis tingkat keempat dari peringkat abadi. Jika berhasil, aku khawatir itu akan sangat mengerikan. Xiaoyan memegang cincin penerimaan, dan berkata perlahan dalam hatinya. Orang ini, Tan Chen memperhatikan Xiaoyan meminum naji dan resepnya, dan tidak sibuk memurnikan api, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikan Xiaoyan lebih dan lebih lagi. Masuk akal jika kekuatan jiwa Xiaoyan di tahap tengah Taiksu paling-paling hanya mampu memurnikan ramuan tingkat bumi tingkat 4 dengan peringkat abadi. Tan Chen memiliki beberapa ekspektasi terhadap Xiaoyan. Sehari berlalu begitu cepat. Sepanjang hari ini, Xiaoyan tidak bergerak, hanya duduk diam, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Hua Fei dan Tan Chen juga tak terpisahkan. Lagi pula, memurnikan pil obat bukanlah hal yang sepele, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan, apalagi untuk tingkat abadi. Jika terjadi kesalahan pada apoteker pemurnian dan apoteker abadi, itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia apoteker pemurnian mereka. Sudah lama sejak saya mulai memurnikan pil obat. Dalam 1 hari, saya menyesuaikan napas dalam tubuh saya dengan puncaknya, dan saya menjadi semakin akrab dengan api. Ayo mulai. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia segera menggoyangkan ringan cincin itu, dan 3 bahan terpenting untuk menyempurnakan pil roh abadi pun muncul. Jenis pertama adalah cabang sumber roh kering yang ukurannya kira-kira sebesar lengan. Cabang asal roh layu, ini adalah cabang dan daun atribut kayu, tetapi memiliki beberapa efek yang hanya sedikit orang tahu, segel. Bahan kedua berwarna hijau dan putih salju, seperti bongkahan es, kalsedon jantung es, benda ini memiliki efek penetral yang sangat kuat. Adapun yang terakhir, menelan batu roh. Ini adalah sejenis batu berwarna kaki yang tampak persis seperti batu lainnya di luar, tetapi kekuatan jiwa tirani membuat Xiaoyan tahu bahwa di antara ketiga bahan tersebut, satu-satunya yang paling sulit untuk dimurnikan adalah batu pemakan roh. Batu penelan roh harus dimurnikan, sehingga kekuatan penyegelan cabang asal roh kering dapat menyegelnya, ditambah dengan netralisasi kalsedon bingsin dan beberapa bahan obat lainnya untuk membentuk pil peri. Buat api. Pupil mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung terbagi menjadi 4 bagian, masing-masing mengendalikan 3 bahan obat dan kuali pemurnian obat. Boom! Begitu suara Xiaoyan jatuh, 3 kuali merah menyala di depannya tiba-tiba menjadi gelisah. Bagian dalam tripod sudah dipenuhi api yang sangat besar yang berkobar-kobar. Atribut api orang ini memang kuat, tapi dia jauh lebih sombong daripada kamu.
Hanya dengan melihatnya, Tan Chen juga menyadari keanehan api Xiaoyan. Tapi Tan Chen jelas tidak tahu. Yang digunakan Xiaoyan saat ini hanyalah api yang dibentuk oleh inti Do atribut api miliknya melalui Burning Jue, dan dia tidak menggunakan api suci, kalau tidak, itu akan menjadi pandangan lain. Adapun alasan mengapa atribut api umum Xiaoyan lebih kuat daripada yang lain, alasan mendasarnya adalah karena ia telah ditempa oleh Seng Yan. Apa hebatnya Huo Qiang? Aku tidak percaya orang ini bisa berhasil. Pemurnian yang sukses adalah kejeniusan sejati. Hua Fei membela. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kata Tan Chen sambil tersenyum. Baiklah, Tuan, apa yang ingin Anda pertaruhkan? Hua Fei mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak tertawa. Lagi pula, tuannya bilang ia akan kalah setiap kali bertaruh. Aku yakin Xiaoyan bisa berhasil memurnikan ramuan itu dan menaklukkan kesengsaraan ramuan itu, kata Tan Chen sambil tersenyum. Kalau begitu aku yakin dia tidak bisa, kata Hua Fei sambil tersenyum. Lagi pula, Hua Fei juga seorang alkemis tingkat abadi. Dia tahu betapa sulitnya memurnikan pil obat tingkat abadi tingkat keempat dan tingkat surga. Meskipun Xiaoyan memiliki bakat yang bagus, dia masih sedikit kurang. Jika aku menang, berikan aku peta gunung perak dari rumahmu. Jika aku kalah, aku akan memberimu pil obat tingkat keabadian tingkat 5, kata Tan Chen sambil tersenyum. Tidak masalah. Hua Fei langsung setuju setelah mendengar ini. Dikatakan bahwa ada cukup banyak dari kalian di peta gunung perak, tetapi keluarga mereka tidak pernah dapat menemukan mereka, dan peta gunung perak terlalu tidak berarti dibandingkan dengan ramuan obat kelas 5 tingkat abadi. Lagi pula, di seluruh benua timur, hampir hanya ada sedikit orang kuat yang mampu memurnikan pil obat tingkat 5 tingkat abadi. Guru dan murid ini, Xiaoyan tidak bertindak gegabah. Dia terus mengendalikan kekuatan jiwanya, mendistribusikan api secara merata di dalam kuali. Kekuatan jiwanya juga digunakan untuk mengeksplorasi dan memikirkan cara untuk memurnikan ketiga bahan obat tersebut secepat mungkin. Boom! Api merah menyala berkobar di dalam kuali obat, dan suhunya pun semakin tinggi. Xiaoyan tidak bertindak gegabah, karena dia tidak memurnikan obat terlalu lama, dan dia tampak asing, karena takut membuang-buang bahan obat dan waktu, jadi dia terus mencari perasaan itu. Hampir sampai. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya pulih dari pemurnian obatnya, lalu mendengus pelan, dan seketika batu roh yang menelan itu terlempar seperti batu ke dalam kuali pemurnian obat. Krek, saat ini, suhu di dalam kuali pemurnian obat sangat mengerikan. Ditambah dengan kendali kekuatan jiwa Xiaoyan, batu roh penelan baru saja masuk, dan api yang luar biasa langsung mengelilinginya, melepaskan semburan suhu tinggi, mencoba memurnikan batu penelan roh. Namun, batu penelan roh adalah bahan utama pil roh abadi. Betapapun dahsyatnya api saat ini, Xiaoyan tetap tak bergerak, berdiri diam di dalam kuali obat, membiarkan api menyala. Xiaoyan tidak terburu-buru, karena di bawah nyala api yang terus-menerus, permukaan batu penelan roh perlahan-lahan dipenuhi retakan. Jelas, seiring berjalannya waktu, batu itu pada akhirnya akan disempurnakan sendiri. Berikutnya adalah Kalsedon Bingsin. Xiaoyan memisahkan kekuatan jiwa, mengendalikan api di dalam kuali untuk memurnikannya melawan batu penelan roh, lalu memisahkan kekuatan jiwa dan menyapukan es ke dalam kuali pemurnian obat. Pada saat yang sama, memisahkan kekuatan jiwa untuk memurnikan bahan obat, meskipun beban pada kekuatan jiwa dan diri sendiri tidak kecil, merupakan cara yang paling menghemat waktu. Namun, metode Xiaoyan jarang diikuti oleh apoteker. Lagi pula, jika terjadi kesalahan, hanya perlu mengulang dari awal. Wengom, suhu api di dalam kuali penyulingan obat sangat tinggi. Namun, dengan penambahan Kalsedon Bingsin, suhu seluruh kuali penyulingan obat tiba-tiba turun. Melihat ini, Xiaoyan tidak panik, kekuatan jiwa yang mempesona terus muncul, lalu mengalir ke dalam kuali pemurnian obat. Segera setelah itu, cabang asal roh layu dan beberapa bahan obat yang menetralkan kekuatan obat berada di bawah kendali Xiaoyan, dan terus-menerus dilemparkan ke dalam kuali. Dengan suhu api yang tinggi, bahan-bahan tersebut perlahan-lahan dimurnikan. Orang ini benar-benar berani dan berhati-hati. Melihat Xiaoyan berkonsentrasi memurnikan pil obat, Hua Fei tak dapat menahan diri untuk berkata. Bahkan dengan kekuatan Hua Fei saat ini, dia tidak akan berani terburu-buru memurnikan begitu banyak bahan obat sekaligus. Lagi pula, jika ada kesalahan, tumpukan bahan obat ini akan terbuang sia-sia, dan kita hanya bisa memulai dari awal lagi. Dan Xiaoyan berani melakukan ini, tidak diragukan lagi hanya menunjukkan bahwa orang ini sangat percaya diri dengan pil obat yang telah diramunya. Perhatikan baik-baik, Xiaoyan, orang ini tidak hanya tirani dalam kekuatan jiwanya, tetapi juga dalam penggunaan kekuatan jiwanya.
Setidaknya ketika aku berada di levelnya, aku tidak berani memurnikan begitu banyak kekuatan jiwa pada saat yang bersamaan. Inilah jurang pemisah antara kamu dan dia, kata Tan Chen dengan nada mendidik. Guru, saya sudah diajari. Hua Fei mendengar ini, dan tidak banyak bicara kali ini. Jelas, dalam menghadapi tekanan kekuatan, Hua Fei juga semakin menantikan Xiao Yan. Ngomel, selama 200 hari, Xiao Yan telah memurnikan bahan obat, tetapi tidak ada kesalahan besar. Bahkan beberapa kesalahan kecil pun teratasi di bawah asuhan Xiao Yan, yang membuat Hua Fei tanpa sadar mengagumi Xiao Yan. Ia bangkit, setidaknya ia tidak bisa mencapai level Xiao Yan. Boom! Pada saat ini, api yang berkobar di dalam kuali obat berwarna merah menyala, membakar semua bahan obat dengan sekuat tenaga. Meskipun kuali pemurnian obat ini kuat, itu bukan yang terbaik. Sepertinya kita harus mencari waktu untuk menemukan kuali pemurnian obat di daftar kuali suci. Kalau tidak, kekuatan api suci terlalu kuat, dan pemurnian obat biasa, aku khawatir kuali ini tidak akan mampu menahannya. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona mengendalikan keseimbangan api dan bahan obat di dalam kuali obat, dan berbicara perlahan. Hal terpenting bagi seorang apoteker adalah kemampuan untuk memahami jiwa, diikuti oleh dukungan api dan dendam untuk memurnikan pil obat, dan akhirnya kuali obat. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa kuali pemurnian obat berkualitas tinggi dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian obat dan bahkan mengurangi banyak faktor yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, di mata apoteker, daftar kuali suci berada di urutan kedua setelah api suci. Jika ada kuali pemurnian obat di daftar kuali suci, saya khawatir identitas dan keterampilan pemurnian Xiao Yan saat ini akan lebih kuat. Cabang asal roh layu, kondisinya akan segera membaik. Setelah memikirkannya sejenak, Xiao Yan tidak berani teralihkan. Lagi pula, ini adalah pil obat tingkat surga tingkat 4 tingkat abadi, dan ini bukan permainan anak-anak. Jadi, aku khawatir tes ini akan berakhir dengan kegagalan. Meskipun Xiao Yan punya 3 kesempatan, akan butuh waktu lama untuk menyempurnakannya sekali saja. Selain itu, Xiao Yan harus berpartisipasi di Dongzu, jadi hanya ada 1 kesempatan, kalau tidak, waktunya tidak akan cukup. Sedangkan untuk pemurnian bahan obat Xiao Yan, butuh waktu hampir 150 hari agar 3 bahan obat utama dan bahan obat pembantu lainnya dapat dimurnikan sepenuhnya. Jika Xiao Yan menggunakan api suci, itu mungkin akan cukup dalam 100 hari. Bas, setelah beberapa saat, ketika energi di dalam kuali pemurnian obat perlahan menyebarkan jejak aroma, 4 kelompok cairan energi di dalam kuali perlahan terbentuk. Batu penelan roh, yang disempurnakan di awal, juga merupakan yang paling sulit dimurnikan. Saat ini, batu tersebut telah berubah menjadi cairan perak. Di dalam cairan perak ini, terdapat kekuatan mengerikan yang tak tertandingi oleh pembangkit tenaga listrik Dosian. Adapun cabang sumber roh layu lainnya, berubah menjadi gumpalan cairan kuning, dan di atas cairan kuning tersebut, kekuatan penyegel tirani samar-samar terpancar, membuat semua orang sedikit terkejut. Kalsedon jantung es, saat ini, telah mencair menjadi gumpalan cairan bening berwarna emas dan perak. Cairan tersebut bagaikan genangan air, bening dan transparan, namun mengandung kekuatan yang amat mengerikan. Sedangkan pada akhirnya, banyak sekali netralisasi. Semua bahan obat dipadatkan oleh Xiao Yan dan diubah menjadi cairan berwarna-warni. Pengendalian api dan kekuatan jiwa si kecil ini tidak lemah. Tan Chen juga menyadari bahwa Xiao Yan hendak melangkah lebih jauh, jadi dia tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Adapun Hua Fei di samping, dia menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian, mencoba mempelajari sesuatu darinya untuk meningkatkan keterampilan pemurniannya. Selanjutnya, fusi dimulai, kata Xiao Yan sedikit terkejut dan serius. Memurnikan bahan-bahan obat, ini hanyalah langkah yang paling sederhana. Kesulitan sesungguhnya adalah menggabungkan bahan-bahan obat ini menjadi pil, dan kesengsaraan ramuan setelah pil. Ayo kita mulai. Xiao Yan memejamkan matanya, dan kekuatan jiwanya yang cemerlang melesat langsung ke kuali penyulingan obat. Dengan kekuatan jiwa yang begitu mempesona mengalir ke dalam kuali itu segera terbagi menjadi 3 bagian. Ketiga kelompok cairan yang dibentuk oleh kalsedon hati es, daun sumber roh yang layu, dan batu roh yang menelan, membagi seluruh kuali menjadi 3 bagian. Sedangkan cairan berwarna-warni, mereka dikeluarkan dari kuali. Karena aku yang menyempurnakannya, apa ada alasan untuk tidak menerimamu? Xiao Yan mendengus dingin dalam hati, dan kekuatan jiwa serta semangat juangnya yang cemerlang langsung menghantam Ding Nei. Ketiga kelompok cairan itu pada awalnya saling menentang dengan keras kepala, dan tidak peduli seberapa keras Xiao Yan, dia tidak dapat mendekat, apalagi bergabung. 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari itu,
Xiaoyan tidak terburu-buru, tetapi terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasuki kuali. Berkat tindakan Xiaoyan, 3 kelompok cairan yang melawan dengan sangat kuat pun berhasil dikalahkan. Tidak apa-apa sekarang. Xiaoyan melihat bahwa ketiga kelompok cairan itu tidak memiliki perlawanan yang keras kepala, dan segera membuka matanya sedikit dan kekuatan jiwa yang agung meledak. Akhirnya tiba saatnya untuk fusi. Orang ini terlalu mesum. Apakah ini berarti 4 kelompok cairan perlu digabungkan? Beban ini terlalu berat bagi kekuatan jiwanya. Jika dia tidak hati-hati, itu bisa menyebabkan trauma yang parah pada kekuatan jiwanya. Mata Hua Fei menyipit saat ini, jelas terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Beri aku fusi. Xiaoyan tentu saja tidak peduli dengan hal lain, kekuatan jiwa yang agung perlahan memasuki kuali, dan tiba-tiba keempat kelompok cairan itu terkompresi, dan keempat kelompok cairan itu mulai menyatu perlahan dalam waktu singkat. Fusi kali ini berjalan cukup lancar, tanpa masalah. Mungkin karena kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa, fusi ini berjalan lancar. Ini telah menjadi pil. Detik berikutnya, di bawah kendali halus Xiaoyan, keempat kelompok cairan itu perlahan menyatu tanpa melepaskan kekuatan apapun. Muncul di tengah tripod. Pada saat ini, di atas langit asosiasi alkemis, sebuah petir gelap perlahan muncul. Warna petir ini memang gelap, tetapi membawa kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan seperti itu, saya khawatir para dewa pejuang biasa akan sepenuhnya jatuh di bawahnya. Lari kemana? Xiaoyan secara alami menyadari keberadaan ramuan petir di luar, tetapi kekuatan jiwanya langsung berubah menjadi tangan besar, dan dia mengumpulkan ramuan petir itu. Selanjutnya, bencana eliksir, bagaimana cara mengatasinya? Saat ini, Tan Chen juga cukup puas dengan Xiaoyan, tetapi masih ada satu langkah lagi sebelum bisa disebut sukses sejati. Dan Jie, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Jin Yaopup sudah tidak cocok lagi untuk pertempuran ini, sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Xiaoyan berpikir sejenak, lalu sosoknya tiba-tiba melesat dan muncul di langit di atas asosiasi alkemis dalam sekejap. Apakah itu bencana pil yang dibentuk oleh pil tingkat abadi? Orang ini masih sangat muda, bagaimana mungkin dia bisa menjadi apoteker abadi? Mengerikan sekali, sepertinya Dongsu benar-benar harimau yang meringkuk, naga yang tersembunyi. Menatap gemuruh guntur yang dahsyat di langit di atas asosiasi alkemis, terdengar ledakan suara berisik dari segala penjuru. Xiaoyan, kamu benar-benar tidak mati. Sepertinya kita akan bertarung sengit di persaingan benua timur. Aku hanya ingin tahu kenapa kau bisa keluar dari Pulau Api Es dengan selamat. Setelah melihat sosok Xiaoyan, sosok yang tak jauh darinya juga tersenyum perlahan. Berdiri, huhu, dengan kekuatan guntur sehebat ini, mungkin tidak semudah itu untuk menguasainya. Xiaoyan berada di tengah awan guntur, jadi wajar saja jika setiap hentakan guntur membuat jantungnya berdebar kencang. Dapat dilihat bahwa kesengsaraan pil abadi ini tidak semudah itu.